Jadi saya mau mulai mengoleksi itu pada saat saya tinggal di Belanda. Ceritanya saya ikut dengan suami, ikut ke Belanda karena suami saya adalah orang Belanda. Nah, saya kan biasanya di Indonesia menjadi ibu rumah tangga, sehingga saya punya banyak sekali waktu luang. Nah, itu pertama kali saya suka boneka karena saya diberi boneka sebagai hadiah dari keluarga yang ada di Belanda. Lalu saya lihat detailnya, pakaiannya, ekspresinya kok lucu banget, sehingga saya tertarik untuk membeli lebih banyak boneka. Nah, dari situlah, dari mulai satu boneka pemberian keluarga, kemudian saya hampir tiap minggu beli boneka baru dengan berbagai ekspresi. Jadi saya punya boneka itu dari rupanya seperti baby sampai dengan orang tua, laki, perempuan, dari segala ras. Jadi ada yang kulit hitam, kulit kuning, semua kulit putih, semua ada semua. Nah, dari situ saya lihat setiap boneka ini mempunyai karakter yang unik ya, dan saya ditambah jatuh cinta nih untuk koleksi bonekanya gitu. Itu mulai dari tahun 1999 saya waktu tinggal di Belanda itu. Setelah saya suka boneka, saya mulai hunting. Jadi di Eropa tuh ternyata memang surganya para penggemar atau yang punya hobi boneka. Kebanyakan saya belinya di Jerman ataupun di Belgia, di Prancis, dan di Italia. Tapi yang paling banyak biasanya ada di Jerman. Sekarang saya ada sekitar 300 boneka. Jadi waktu saya pindahan dari Belanda pulang ke Indonesia, saya sampai ini ya, pakai satu kontainer khusus untuk membawa pulang semua boneka-boneka saya. Kemudian yang paling favorit itu saya mendapatkan boneka namanya Trixie. Boneka ini uniknya kenapa? Karena dia ini boneka porselen, tetapi dia bisa ditekuk-tekuk kakinya. Jadi kita bisa berkreasi ya. Jadi misalnya bisa posisi duduk, bisa posisi berlutut, bisa posisi berdiri, padahal bonekanya boneka porselen. Lalu kalau boneka porselen yang seperti tadi kayak Trixie itu adalah boneka porselen yang limited edition. Jadi di dunia hanya ada beberapa buah aja. Kalau Trixie itu di dunia hanya ada 2000 pieces, di mana boneka saya adalah dilihat dari nomor yang ada di leher boneka tersebut. Nah, Trixie ini unik kenapa? Karena itu benar-benar detailnya diperhatikan. Jadi mulai dari rambutnya, matanya terbuat dari kristal, pakaiannya juga dari fabric atau kain yang terbaik, dan sepatunya itu dari kulit asli. Jadi sepatunya detailnya tuh benar-benar kayak sepatu manusia. Memang kalau boneka ditaruh di lemari di Indonesia ini memang perawatannya ekstra. Pertama karena kita humid ya, udaranya humid, kemudian banyak debu. Jadi memang secara rutin boneka ini harus dibersihkan. Biasanya pakai kayak kemucing gitu, tapi yang mengandung magnet. Jadi debu-debunya bisa ini yang terikat di di kemucing tersebut. Nah, kalau untuk baju itu kita harus cuci secara berkala. Kalau bajunya bahannya saya rasa bisa dicuci sendiri, saya cuci sendiri. Tapi kalau yang bahannya benar-benar soft atau mungkin ini yang tipis, saya harus cucikan di laundry. Nah, kadang problemnya karena bahan-bahannya ini baju-baju udah lama ya, katakan saya koleksikan dari tahun 99, ada beberapa yang akhirnya kalau dicuci menjadi sobek, itu kita harus touch up lagi. Lalu yang lain, yang paling susah adalah rambut. Kalau rambutnya mereka sudah kotor, terkena debu, itu biasanya agak lengket. Jadi dan itu nggak bisa dicuci ya. Jadi mau nggak mau kita harus secara rutin kita bersihkan pakai air lalu dilap pelan-pelan. Itu cara membersihkannya. Lalu saya sukanya mengganti display paling tidak setahun 2 kali. Jadi biasanya ini kalau mulai masuk bulan September, itu kalau di luar negeri kan winter time yang mulai masuk ke masa winter. Jadi boneka yang saya display juga boneka winter, karena saya punya koleksi boneka winter yang pakai jas tebal, kemudian yang memang mereka kayaknya kayak mau main ski gitu ya bajunya. Saya akan ubah seperti itu. Lalu apalagi kalau menjelang Natal, maka saya akan keluarkan koleksi-koleksi boneka yang bajunya sesuai dengan tema Natal, yaitu merah dan hijau. Rencana ke depan sebenarnya sayang sih, boneka ini mestinya memang harus dipajang ya, di display dengan baik supaya orang bisa lihat juga.
Kalau buat museum sih mungkin masih belum, tapi saya berencana kalau katakanlah nih nanti atau mungkin tempat hangout, mungkin saya akan bikin satu corner, yaitu doll corner, yang mana itu saya bisa display boneka-boneka saya yang lucu dan mengemaskan.